Tiga hakim yang bebaskan Ronald Tanur jadi tersangka, pengacara ikut terseret. Setelah diamankan Kejaksaan Agung, Kejagung, tiga hakim Pengadilan Negeri, PN, Surabaya, Jatim yang bebaskan Ronald Tanur jadi tersangka. Ketiganya yakni Heru Hanindyo, Mangapul, dan Eri Tuah Damanik. Kini, ketiganya ditahan di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jatim. Mereka ditahan di Rutan Kejati Jatim untuk memudahkan penyidikan. Karena alasan teknis saja, untuk memudahkan pemeriksaan, kata Kepala Kejati Jatim, Mia Amiati. Mereka ditahan di rutan dengan kapasitas 90 orang. Rutan Kejati Jatim kapasitasnya 90 orang, sementara saat ini masih terisi 43 orang. Jadi tidak ada kendala, ujarnya. Diketahui, ketiganya jadi tersangka dalam dugaan suap perkara kasus pembunuhan yang libatkan Ronald Tanur. Ketiganya dijerat pasal 5 ayat 2 junto pasal 6 ayat 2 junto pasal 12 huruf E junto pasal 12 B junto pasal 18 UU Tipikor junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Selain tiga orang hakim, Kejagung juga menetapkan Lisa Rahmat selaku pengacara Ronald Tanur sebagai tersangka pemberi suap. Saat ini, ia ditahan di Rutan Salemba. Atas perbuatannya, Lisa Rahmat dijerat dengan pasal 5 ayat 1 junto pasal 6 ayat 1 junto pasal 18 UU Tipikor junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Diwartakan sebelumnya, tiga hakim Pengadilan Negeri, PN, Surabaya diamankan Kejaksaan Agung, Kejagung, Rabu, tanggal 23 Oktober tahun 2024. Ketiganya yakni Heru Hanindyo, Mangapul, dan Eri Tuah Damanik. Mereka kini tengah diperiksa di kantor Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jawa Timur. Mengutip surya.co.id, tiga hakim tersebut datang secara bergantian. Heru Hanindyo adalah yang datang pertama kali, sekira pukul 16.35 waktu Indonesia Barat. Ia datang dengan dikawal oleh dua anggota provos. Saat ditanya soal diperiksa soal kasus apa, ia mengaku tak mengetahuinya. Saya gak tahu, ucapnya singkat sembari berjalan mengikuti arahan dua provos menuju lift. Tak lama kemudian, Mangapul dan Eri Tuah Damanik datang menggunakan dua mobil berbeda. Mereka terlihat bungkam saat bertemu dengan sejumlah awak media. Sementara itu, Kepala Kejati Jatim, Mia Amiati menuturkan, tiga hakim tersebut diperiksa dalam rangka penyelidikan yang dilakukan Kejagung. Untuk kasusnya sendiri soal dugaan gratifikasi kasus Gregorius Ronald Tanur. Seperti diketahui, Ronald Tanur merupakan terdakwa yang divonis bebas atas tudingan menganiaya Dini Sera Afrianti hingga meninggal dunia. Dari kami, Kejati Jatim, hanya ketempatan melaksanakan memfasilitasi kegiatan teman-teman yang sedang melaksanakan pemeriksaan, di mana ada tiga orang yang diduga menerima suap gratifikasi terkait perkara yang kaitan dengan penanganan perkara Ronald Tanur, ungkapnya. Kepala Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jawa Timur, Mia Amiati mengungkapkan, ketiga hakim yang terjaring operasi tangkap tangan, OTT, tim Kejagung, kini sudah ditetapkan menjadi tersangka suap atau gratifikasi dalam menangani perkara pembunuhan dengan terdakwa Ronald Tanur. Ketiga hakim itu adalah Eri Tuah Damanik selaku Hakim Ketua, Mangapul, dan Heru Hanindyo, yang masing-masing saat itu bertugas sebagai hakim anggota. Ketiga hakim itu sempat menghebohkan publik lantaran memvonis bebas Ronald Tanur. Saat ini sudah masuk dalam penyidikan, sehingga kalau sudah masuk penyidikan ketiga hakim ini statusnya sudah sebagai tersangka. Yang menangkap tiga hakim ini tim gabungan Kejagung, ujar Mia di kantor Kejati Jatim, Rabu, tanggal 23 Oktober tahun 2024. Mia menjelaskan bahwa tim Kejaksaan Agung, Kejagung, melakukan operasi tangkap tangan, OTT, terhadap ketiga hakim tersebut.
Tim Kejagung pun langsung melakukan penggeledahan di beberapa lokasi berbeda di Surabaya. Tapi kami belum bisa menyampaikan materi apapun. Karena itu kewenangan tim dari Kejagung, ucap Mia. Hingga pukul 18.28 waktu Indonesia Barat, tim Kejagung tengah melakukan pemeriksaan terhadap ketiga hakim itu. Termasuk seorang wanita yang diduga terlibat dalam kasus suap tersebut. Ketiga hakim masih dilakukan pemeriksaan di Kejati Jatim, sebelum nanti dibawa ke Kejagung Jakarta sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Biar nanti semuanya secara detail disampaikan dari Kejagung Ria, ujarnya. Namun Mia enggan menyampaikan merinci detail materi terkait suap yang diterima oleh ketiga hakim tersebut. Sebab, lanjut Mia, Kejati Jatim hanya memfasilitasi tim dari Kejagung terkait tempat pemeriksaan ketiga hakim itu. Jadi, kami tidak bisa menyampaikan materi apapun terkait suap atau gratifikasi yang diterima tiga orang hakim itu, karena itu kewenangan dari tim Kejagung, katanya. Mia menyebut tim Kejagung saat ini tengah memeriksa ketiga hakim itu, meminjam tempat di Kejati Jatim. Mia juga meluruskan terkait pemberitaan yang beredar, bahwa pemeriksaan ketiga hakim dilakukan di Mapolda Jatim. Kami ingin meluruskan bahwa pemeriksaannya bukan di Polda Jatim, tapi di Kejati Jatim. Saat ini tiga orang itu masih dalam pemeriksaan oleh tim Kejagung, dan insya Allah ketiga orang itu nanti akan dibawa ke Jakarta malam ini, pungkasnya. Diketahui, Komisi Yudisial, KY, sebelumnya merekomendasi pemberian sanksi pemberhentian tetap dengan hak pensiun kepada tiga hakim yang memberikan vonis bebas kepada terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Rekomendasi hukuman pemecatan itu disampaikan dalam rapat konsultasi Komisi 3 DPR RI yang dipimpin Habibur Rahman dengan KY pada Senin, tanggal 26 Agustus tahun 2024. Ketiga hakim itu adalah Eri Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo disebut terbukti melanggar Kode Etik Pedoman dan Perilaku Hakim, KEPPH, karena memberikan vonis bebas kepada Ronald Tanur. Gregorius Ronald Tanur, pria yang terlibat dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian kekasihnya, Dini Sera Afrianti, akhirnya dijatuhi vonis penjara. Sebelumnya, dalam putusan sebelumnya di PN Surabaya yang disebut-sebut kontroversial, Ronald Tanur dinyatakan bebas. Namun Mahkamah Agung, MA, menganulir keputusan bebas dan memutuskan untuk menjatuhi hukuman penjara selama 5 tahun kepada Ronald Tanur. Amar putusan, kabul kasasi penuntut umum, batal judeks fakti. Demikian amar putusan dikutip dari laman Kepaniteraan MA, Rabu, tanggal 23 Oktober tahun 2024. Ronald Tanur terbukti melanggar pasal 351 ayat 3 KUHP dengan pidana penjara selama 5 tahun. Putusan MA ini sekaligus menganulir putusan PN Surabaya yang menyatakan bahwa Ronald Tanur tidak terbukti melakukan penganiayaan terhadap Dini, yang menyebabkan kematiannya. Tiga hakim yang terlibat dalam keputusan tersebut adalah Eri Tuah Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Sebagai respons terhadap putusan tersebut, Komisi Yudisial, KY, merekomendasikan pemberhentian ketiga hakim karena dinilai melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, KEPPH. Terbaru, ketiga hakim tersebut terlibat dalam operasi tangkap tangan, OTT, yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Hal ini terkait terdakwa Gregorius Ronald Tanur, 31, anak dari seorang anggota DPR RI yang divonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terkait perkara penganiayaan hingga menewaskan perempuan sekaligus pacarnya, Dini Sera Afrianti, 29. Kemudian, tim kuasa hukum keluarga Dini Sera Afrianti melaporkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya ke Badan Pengawas, Bawas, Mahkamah Agung pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. Sebelum mengajukan ke Bawasma, keluarga korban penganiayaan, Dini,
terlebih dahulu mendatangi kantor Komisi Yudisial, KY, di Jakarta, pada Senin, tanggal 29 Juli tahun 2024. Sebagaimana diketahui, dalam sidang sebelumnya, Majelis Hakim di PN Surabaya membiaskan Gregorius Ronald Tanur yang dianggap tidak terbukti bersalah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya Dini. Ronald juga dianggap masih berupaya melakukan pertolongan terhadap korban di saat masa-masa kritis dibuktikan dengan upaya Ronald membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Untuk itu, Ronald dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua pasal 351 ayat 3 KUHP atau ketiga pasal 359 KUHP dan 351 ayat 1 KUHP. Majelis Hakim kemudian membebaskan Ronald dari segala dakwaan jaksa penuntut umum di atas dalam sidang pada Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024.